Oke, pada sesi pertama ini tentang introduction. Gue bakal kenalin ke lu tentang apa itu Django, kemudian bahasa pemrograman apa yang dia gunakan, use case apa yang akan kita buat pada kelas ini, dan tentang diri gue sendiri sebagai mentor. Pertama, buat yang belum kenal, nama gue Muhammad Gilang Januar. Lu bisa panggil gue Gilang. Gue lulusan ilmu komputer dari UI tahun 2018. Saat ini gue bekerja sebagai software engineer di Bahasil AI, dan gue juga aktif sebagai Line API expert. Ini kontak-kontak gue. Ini email, Line, dan Telegram. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau diskusi tentang apapun, baik itu tentang Django atau bukan, lu bisa tanya gue di 3 channel ini. Sebelum kita mengenal tentang Django, ada baiknya kita mengenal dulu tentang bahasa pemrograman apa yang dia gunakan. Nah, bahasa pemrogramannya adalah Python. Buat yang belum tahu, Python ini bahasa pemrograman yang paling cocok untuk human. Karena apa? Ketika kita lihat di sini ada contoh codingan Hello World menggunakan C, Java, dan Python. Di Python kita cuma butuh satu baris doang, cuma hanya untuk menulis hello world di terminal. Begitu ketika di Java kita harus declare sebuah kelas, kemudian ada public static main di sini, dan C juga hampir sama seperti itu. Tapi di Python kita hanya tinggal menulis print hello world. Ini di Python versi 2 masih bisa kayak gini. Jadi sehingga Python itu merupakan bahasa yang high readability, sangat mudah dibaca. Ya kan? Karena kita bisa baca sebagaimana mestinya gitu, tinggal print hello world. Berarti dia ngeprint hello world, ya selesai. Biasanya saking mudah dibacanya, gue sendiri jarang nih nulis komentar atau dokumentasi di codingan Python gitu. Terus yang kedua, multi paradigma programming. Jadi di Python sendiri, lu bisa bikin programming pemrograman OOP, terus imperatif juga bisa, fungsional juga bisa, karena dia juga support list comprehension dan hang the function di sana gitu. Jadi gampang banget lo pengen ngoding apapun di Python. Ketiga, dynamic typing. Ketika lo harus, mungkin ketika udah kenal Java atau C, kita harus mendeclare variable itu string atau integer atau apapun gitu ya. Tapi kalau di Python dynamic, lo nggak perlu define itu. Jadi kalau misalnya objeknya string, ya udah langsung aja declare string gitu. Nggak perlu di-define kalau itu string, maksudnya gitu. Kemudian terakhir sejarahnya ya, Python ini didesain oleh Guido van Rossum di akhir tahun 1980-an. Ya, itu buat informasi aja. Kemudian Django. Nah, kalau misalnya lu buka websitenya Django, lu bakal disuguhkan tagline The Web Framework for Perfectionists with Deadlines. Nah, maksudnya apa? Maksudnya si Django ini memang menawarkan sebuah kesempurnaan di dalam sebuah web framework yang sangat cepat gitu. Jadi lu bisa bikin website dengan sangat cepat menggunakan Django, itu intinya. Dan seperti yang gue katakan tadi, ada 5 poin yang diunggulkan oleh Django. Yang pertama, cepat. Bener banget, emang cepat banget kalau lu bikin website pakai Django. Cuma ya pokoknya satu project itu mungkin gue bisa selesaiin dalam 1 hari doang. Ya sisanya paling kayak rapi-rapi doang gitu kan. Kenapa bisa cepat? Karena semuanya sudah disediakan oleh Django, fully loaded. Jadi semua dari A sampai Z tuh lu tinggal import doang, terus jadi website yang lu pengenin. Kemudian karena semuanya udah disediakan dan udah di-maintain oleh banyak contributors, dia jadi aman. Karena autentikasi dan otorisasinya sudah ditangani oleh banyak kontributor di sana. Di open source-nya apa, di GitHub-nya dia. Kemudian keempat, scalable. Katanya, gue juga belum riset lebih lanjut nih, si Django ini bisa menangani banyak demand traffic di website lu. Nah, nanti mungkin gue bisa, atau kita mungkin bisa coba bareng-bareng ya. Terakhir, versatile. Serbaguna. Jadi lu bisa pakai Django ini dalam skala kecil atau skala besar project yang lu tangani sekarang gitu. Pokoknya enak banget sih kalau udah pakai Django. Nah, berdasarkan tren sendiri, orang-orang yang menggunakan Python itu masih banyak adalah seorang data analis gitu. Jadi, dan tentunya framework yang digunakan adalah
NumPy, ada Matplotlib, ada SciPy, ada Pandas dan lain-lain. Ini adalah framework-nya punya data analis nih. Jadi masih apa ya? Masih banyak yang menggunakan Python sebagai seorang data analis. Dan data ini gue peroleh tahun lalu nih, 2018, dari JetBrains Research Dev Ecosystem gitu. Tapi buat kita yang masih tertarik di dunia web development, jangan berkecil hati dulu nih, karena web development sendiri minat di Python-nya tuh masih di runner up. Jadi nggak buruk-buruk banget lah kita menggunakan Python sebagai web aplikasi kita. Terus Django berhasil mengalahkan banyak banyak framework yang ternyata adalah untuk seorang data analis. Jadi untuk mengolah data di sini. Tapi untuk Django dan Flask sendiri ini menduduki peringkat yang sama untuk popularitasnya di Python programmer gitu. Dan Django sama Flask ini sendiri emang cukup oke sih kalau misalnya kita pengen buat sebuah web aplikasi gitu. Tapi untuk membuat sebuah website yang memiliki back-end dan front-end sekaligus, gua rasa kalian lebih cocok menggunakan Django. Tapi untuk website yang cuma API doang, request response dan lain-lain, mungkin Flask lebih cocok untuk kalian. Jadi ibaratnya Flask ini adalah versi minimalnya ya, versi minimalisnya dari Django, begitu. Kemudian untuk use case apa yang akan kita buat pada kelas ini adalah personal blogging atau ya blog pribadi kalian. Nanti kita bakal buat sebuah blog yang bisa menulis atau membuat artikel, kemudian tamu atau visitor bisa membuat sebuah komen dan lain-lainnya seperti fitur pada umumnya di sebuah blog gitu ya.